Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabitu billahi robba, wabil islami dina, wabil nabi Muhammadin nabi rasulullah. Segala puji Tuhan Allah semesta alam, dan jangan lupa juga kita haturkan salawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk bagaimana berubah dari peradaban zaman, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran. Sebelum saya masuk daripada materi saya mengenang untuk memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Erik Mulandas, bisa dipanggil Erik. Saya dari prodi fisika. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana Pancasila ini sebagai nilai etika moral di situ. Jadi pengertian etika adalah sebuah kelompok filsafat praktis yang bagaimana terkait dengan perilaku serta tindakan di situ. Bagaimana cara pandangan terhadap etika moral. Jadi kalau kita membahas terkait dengan etika moral, itu tidak terlepas daripada setiap individu, tidak terlepas daripada setiap kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang sudah tertera dalam Undang-Undang 48 tahun 2020 itu batasan daripada etika moral itu sendiri. Jadi ada dua etika. Jadi ada etika umum dan ada etika khusus. Etika umum menyatakan terkait dengan prinsip-prinsip tindakan manusia, dan etika khusus bagaimana cara tindakan ataupun perilaku manusia, baik setiap individual maupun secara kelompok di situ. Jadi pengertian nilai dalam moralitas, bagaimana etika secara kelompok atau filsafat praktis itu bagaimana cara kita pandang. Di situ kita melihat bagaimana sekarang di Indonesia itu tidak lagi memakai terkait dengan bagaimana Pancasila itu sendiri. Jadi mereka ini bagaimana cara pandang setiap manusia ataupun ideologi yang mereka pakai itu di luar daripada Pancasila. Karena memang tidak ada ketegasan daripada konstitusi ataupun Pancasila di situ. Karena yang saya ambil bagaimana etika yang sudah jelas, etika normal ataupun etika moral di situ. Karena yang sudah jelas bagaimana secara struktural itu menjelaskan bagaimana secara aturan dalam legitimasi moral, legitimasi demokrasi, dan legitimasi hukum di situ yang sudah diatur di situ. Bagaimana tindakan kita ini adalah yang sudah diatur dalam Pancasila. Tapi kenapa manusia sekarang ini di luar daripada konteks, di luar daripada persoalan-persoalan yang ada? Mereka cara pandang mereka ini di luar daripada konsep yang sudah dibuat ataupun yang sudah diatur dalam undang-undang itu. Makanya kenapa Pancasila ini harus hadir di tengah-tengah gelingnya terkait dengan etika moral di situ. Etika moral, etika politik di situ. Karena bagaimana hadirnya nilai Pancasila dalam etika politik, bagaimana setiap pemerintah ataupun oknum-oknum yang lain untuk bagaimana mengerjakan atau melakukan terkait dengan etika itu sendiri, bagaimana melakukan secara baik atau menjalankan persoalan-persoalan yang mereka jalankan sesuai dengan apa yang sudah dalam undang-undang itu dengan secara baik sesuai dengan legitimasi hukum. Tetapi kalau kita cross check ataupun kita lihat di situ itu tidak sesuai dengan apa yang ada di nilai Pancasila, malahan melenceng daripada pandangan ideologi di situ ataupun liberalisme di situ. Jadi Pancasila ini hadir di tengah ini untuk untuk menghadirkan sebuah perubahan. Karena dari zaman dahulu itu mereka manusia ataupun di negara Eropa
itu memakai terkait dengan terkait dengan musyawarah atau mufakat di situ. Jadi akhir-akhir ini barulah terkait dengan perjuangan dulu, barunya hadirnya terkait dengan Pancasila di situ, untuk bagaimana merangkum semua persoalan yang ada, ataupun baik secara etika ataupun moral di situ, ataupun norma-norma itu sudah dibentuk dalam Pancasila. Makanya kenapa pentingnya Pancasila sebagai nilai dalam moral ataupun politik di situ? Karena memang Pancasila ini ataupun cara pandang manusia dalam etika politik harus dengan persoalan yang baik, harus secara rinci dia. Karena memang kalaupun kita lihat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pancasila, itu tidak memadai ataupun tidak diikuti oleh manusia sekarang, di luar daripada Pancasila itu sendiri. Bagaimana cara mereka menggunakan terkait dengan bagaimana etika itu sendiri, baik di dalam etika politik, etika moral, dan segala macam, itu tidak sesuai di situ. Karena yang sudah dijelaskan ataupun yang dipaparkan oleh yang sudah diatur dalam Pancasila itu sudah jelas bagaimana cara kita pandang, bagaimana cara kita tindakan, bagaimana cara kita perilaku, itu sudah itu dijelaskan dalam Pancasila, dan sudah diberikan batas-batas. Maka daripada itu terkait dengan normal moral dan normal hukum. Jadi normal moral itu bagaimana cara kita pandang atau bagaimana cara kita melakukan perilaku di situ, ataupun tindakan secara manusia. Bagaimana tindakan itu adalah bagaimana secara langsung adalah sikap yang harus kita memadai ataupun menjaga di situ. Karena normal moral ini menjelaskan terkait dengan bagaimana cara kita pandang ataupun cara kita tindakan di situ. Kalau normal hukum ini adalah bagaimana cara tindakan kita ini yang sudah diatur dalam konstitusi itu, dan pada akhirnya di dalam normal hukum itu adalah sebuah batasan di situ. Ya, mungkin itu aja yang saya bisa presentasikan terkait dengan Pancasila sebagai nilai etika politik di situ. Kalaupun ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dikoreksi, karena manusia itu tidak terlepas daripada kesalahan ataupun kekurangan. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mereka ini memperkayakan diri sendiri. Tapi kalau kita lihat secara bersama bahwa politik etika itu sudah ada pada nilai Pancasila itu sendiri di dalam undang-undang yang saya paparkan tadi, dalam Undang-Undang 48 tahun 2020 di situ. Tapi kenapa yang saya lihat itu di luar daripada Pancasila? Makanya kalau kita melihat daripada normal moral ataupun normal hukum, itu sudah jelas